Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga saudara-saudara ada dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas. Kita menyadari bahwa nafas hidup, kesehatan, keluarga, dan semua kesempatan baik, termasuk kesempatan untuk bersekolah sekalipun secara virtual adalah karunia Tuhan. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih setianya. Kita muliakan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini, di mana kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, para guru karyawan, dan juga peserta didik SMPK 1 Penabur Jakarta ya Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dalam ibadah siswa SMPK 1 Penabur Jakarta. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau berjalan dengan baik ya Tuhan, dan kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kita putus asa, undur dari mengiring Tuhan, mengambil jalan yang lebih mudah, dan tidak mau berjuang lagi. Pembelajaran jarak jauh terkadang membuat kita merasa jenuh. Tugas-tugas dan pembelajaran secara online sering membuat kita lelah. Akan tetapi, kita mau tetap setia dan terus berjuang walau sukar, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Telah kulihat
kita membaca secara bersama-sama nats pendahuluan khotbah yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus saat kita akan membaca kitab suci kita. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini kami boleh beribadah secara virtual, namun dengan sukacita yang dari Tuhan. Bahkan kami hendak membaca kitab suci kami. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan memperhatikan bacaan Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak
dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tema kita adalah Be Grateful for God Helps. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu dalam persekutuan saat ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam mencegah penularan COVID-19, pemerintah mewajibkan setiap orang menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan. Beberapa daerah bahkan telah membuat aturan untuk sanksi bagi yang melanggarnya. Dan ternyata memang banyak orang yang melanggar dan terkena denda. Kalau kalian ditanya saat menggunakan masker, apakah kamu nyaman saat berbicara menggunakan masker? Saat bernapas hidung tertutup masker? Jawabnya pasti akan mengatakan tidak nyaman dan agak mengganggu. Maka tidak heran kalau ada juga sekelompok orang yang anti masker, tidak mau menggunakan masker dengan berbagai pendapatnya. Kenapa kita harus menggunakan masker bahkan saat berbicara dengan orang lain? Anak-anakku, Bapak yakin kamu sudah tahu jika virus corona ada dalam droplet dari manusia yang sudah terinfeksi COVID-19. Droplet adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Nah, droplet yang mengandung virus corona itulah yang akan menulari manusia lainnya. Ini, Bapak punya masker. Masker dari kain, 3 lapis. Tinggal pakai seperti ini. Bereskan, tapi nggak nyaman banget. Jadi agak mengganggu bernafas. Ngomong juga kadang tidak jelas terdengar. Kalau Bapak buka, pasti suaranya berbeda. Lebih lancar dan untuk bernafas lebih enak. Memang pasti berbeda ketika kita menggunakan masker. Kita nggak nyaman, terganggu. Tapi masker itu salah satu yang bisa mencegah kamu dari penularan COVID-19. Harusnya kamu bersyukur. Masih ada cara pencegahan yang mudah dan terjangkau. Dan jangan sampai kamu menggunakan masker dan mulai memerhatikan protokol kesehatan setelah kamu terkena positif COVID-19. Janganlah. Jangan sampai segitunya. Mari Bapak mengajak kita bersyukur. Karena Tuhan memberikan kita hikmat dan akal budi untuk menemukan cara-cara bagaimana mencegah diri dari virus corona ini. Bahkan termasuk banyak para ahli yang berusaha menemukan vaksinnya. Ini karena hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berikan akal budi buat kita. Memang terlihat Tuhan tidak seolah memberikan simsalabim langsung muncul vaksinnya. Tapi dalam proses pengerjaan, pencarian, uji coba di lab, Allah memberikan hikmat buat kita. Allah berikan kemampuan buat kita untuk bisa menemukannya kemudian. Anak-anakku, jelas dalam rangka pandemi COVID-19 ini kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
sangat-sangat harus ketat. Semisal sering-seringlah cuci tangan dengan sabun. Lalu kita dalam sebuah kebersamaan jaga jarak 1-1,5 meter dengan orang lain. Pakailah masker. Bahkan saat belajar di masa COVID-19 ini, kita juga harus menjaga daya tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Ya, ketahanan tubuh kita harus kuat. Selain makan, jaga istirahat yang cukup. Memang betul kita diberikan hikmat Tuhan. Itu cara Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kesehatan dan kita menjaganya dengan baik dan disiplin. Kalau dipikir-pikir ya anak-anakku, kita itu gak bisa melihat virus dengan kasat mata. Kita mungkin bingung, di mana? Gak ada virusnya. Kenapa takut? Ya. Dan lalu kita menantang diri kita untuk terbuka tanpa masker ketika kita keluar. Lalu kita gak menjaga jarak dengan orang lain. Dan juga kita tidak membersihkan tangan kita saat kita habis memegang apa, beraktivitas apa begitu. Tapi kita dikejutkan pada dampak yang diakibatkan virus tersebut. Tidak sedikit orang yang terkena COVID-19 dan ketika daya tahan tubuhnya lemah, ia meninggal dunia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini, Yesaya 25 ayat 1-9, kita melihat bagaimana umat bersukacita, umat bersyukur atas pertolongan Tuhan yang nyata atas persoalan kehidupan mereka terhadap bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang mencoba mengancam kehidupan mereka. Mereka dimampukan untuk mengalahkan musuh. Mereka bersukacita. Pada ayat yang kedua dikatakan, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kota yang besar dapat dikalahkan. Kota yang berkubu runtuh. Karena kuasa Tuhan yang menyertai umatnya. Mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu pada ayat yang keempat disebutkan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Anak-anakku, jelas sekali dalam bacaan kita ini, bagaimana Tuhan hadir, benar-benar memberikan pertolongan dengan caranya, bahkan bagi orang-orang yang lemah, yang mungkin merasa tidak berdaya akan beratnya ancaman dari para musuhnya. Orang-orang yang gak lagi sanggup, kuat, tegar menjalani kesulitan hidupnya. Tetapi Tuhan hadir menolong mereka. Pada masa pandemi COVID-19 ini, anak-anakku, Bapak juga harus mengatakan kalau belajar dalam kondisi ini tidaklah mudah. Karena tidak sama seperti waktu sebelum COVID. Ya. Saat ini kamu harus terus menyesuaikan diri belajar. Setiap hari di depan laptop atau handphone. Belajar dari rumah tanpa bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman sudah bukan lagi seperti sekolah aja. Malah ada mata pelajaran olahraga, ya, di situ kelihatan masing-masing dari rumahnya olahraga. Kita nggak bisa ngelihat teman kita dan kita nggak bisa olahraga bareng dengan mereka langsung.
Bahkan anak-anakku, kamu juga harus prihatin. Bila ada teman kita yang ternyata tanpa disengaja ataupun kondisi tertentu mendengar keluhan dari orang tua mereka tentang biaya kebutuhan internet yang mereka gunakan setiap hari. Atau bahkan kebutuhan lain dengan kondisi ekonomi yang sulit di masa ini. Terlebih ada teman-teman kamu, kita prihatin bila kondisi orang-orang di rumah tersebut kurang mendukung untuk dia konsentrasi belajar. Tidak mudah, karena memang kalau kita sekolah itu belajarnya ya di sekolah. Dari pagi sampai siang, bahkan menjelang sore. Lalu pulang ke rumah dan kita beraktivitas. Bertemu dengan keluarga, orang tua, adik atau kakak. Dalam suasana gembira. Suasana rumah. Dan juga paling kita mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Tetapi kondisi keluarga sekitar di rumah teman-teman kita seringkali belum tentu mendukung konsentrasi untuk belajar. Terkadang, apalagi anak-anakku, ada kekhawatiran ketika seorang anggota keluarga, entah adik atau kakak, atau bahkan orang tuanya jatuh sakit, mulai demam atau flu. Wah, kita gelisah dan berpikir, jangan-jangan kena COVID. Waduh, gimana ini? Ntar aku tertular. Dan kita jadi gak konsentrasi. Tetapi hari ini firman Allah akan mengajak kita untuk menghayati kehidupan di tengah kesulitan yang ada. Bila kita melihat pada Yesaya 25 ayat 1-9. Bahwa yang pertama, dalam kondisi sulit sekalipun, Tuhan tetap menolong umatnya dan memberikan cara-cara untuk mengatasinya. Yang kedua adalah terbukti bahwa ternyata Tuhan sedang memelihara kita, di mana Dia memampukan kita menjalani masa COVID-19 ini sudah sekitar 8 bulan sampai hari ini. Walaupun memang banyak peristiwa terjadi, selain jumlah penyebaran semakin tinggi, ada angka kematian yang tidak sedikit. Tapi juga ada angka orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Dan juga ada banyak orang-orang yang tetap terjaga kesehatannya, kehidupannya, dan dijauhkan dari COVID-19. Maka mari dengan firman Allah yang mengingatkan penyertaannya atas setiap kita dalam kondisi apapun, janganlah kamu berputus asa. Apapun kondisi, baik dalam kondisi belajar yang mungkin kondisi rumah, lingkungan yang tidak mendukung, tidak membuat kamu mudah konsentrasi, atau hal lain yang kamu ikut berpikir akan beban kehidupan keluarga atau orang tua kamu. Atau bahkan tugas-tugas yang semakin sulit dikerjakan saat online. Ada banyak hal yang membuat Anda nggak nyaman. Sama dengan gak nyamannya kalau ada diminta memakai masker ini. Ya, mungkin gak nyaman dan Anda gak suka dan Anda taruh sajalah. Jangan berputus asa. Sepatutnya mari firman Allah mengajak kamu dan saya, kita semua, bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya. Baik pada diri kamu, orang tua kamu, adik atau kakak kamu, bahkan orang-orang di sekitar kamu di rumah. Dan juga kita mendengar teman-teman kita semuanya baik-baik saja. Setiap kamu sampai hari ini masih bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan sebagai pribadi, sebagai anak di keluarga, terhadap orang tua kamu dengan baik, meskipun situasi dan kondisi yang sedang tidak mudah kita jalankan.
Setiap hal yang dilakukan dalam kondisi tidak nyaman dan tidak mudah itu kan bukan berarti itu buruk. Apakah ketika kamu mengenakan misalkan masker ini, ya, kamu nggak nyaman saat berbicara, bahkan saat kau bernapas, apakah itu hal yang buruk? Justru kita meyakini itu menjadi cara bagaimana kamu tetap mengandalkan pertolongan Tuhan dan mensyukuri setiap kesulitan yang bisa dilewati. Sebab Bapa yakin banyak cara Tuhan membuat kamu bisa bersyukur kepadanya, karena Dia mau menolong kita. Kita percaya anak-anak, kuasa Tuhan pasti akan memulihkan Indonesia dan bahkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Mulai dari kondisi sehat tubuh kamu. Mulai dari perlindungan saat kamu bisa belajar dan konsentrasi. Tetap mengejar prestasi untuk masa depan kamu. Bersukacitalah akan pertolongan Tuhan. Amin. Mari bersama Bapak akan mengajak kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami di tengah kesulitan di masa COVID-19 untuk tidak takut dan khawatir, tidak berputus asa, namun tak melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di masa kami belajar dan tinggal bersama orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu baik. Kami bisa mendengar dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada orang tua kami, kepada anggota keluarga di sini, kepada orang-orang yang kami sayangi, semua di dalam kebersamaan yang terbaik. Bahkan juga teman-teman kami yang terus kami jaga dalam komunikasi, tetap mendukung dalam doa kesehatan di antara kami. Dan bila ada teman kami yang sedang sakit, Tuhan tolong Kau sembuhkan dia. Karena kami percaya pertolongan datang dari Tuhan. Ajarlah kami tidak pesimis menjalani masa belajar kami di tengah kondisi COVID-19. Namun tetap terus berusaha mengandalkan Tuhan dan memampukan kami tetap semangat belajar dan berprestasi. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang menjaga kami siang dan malam. Terlebih juga memberkati pendidikan kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan sekolah P1. Semua dalam keadaan bersuka cita dan terus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Guru-guru kami dan keluarganya diberkati Tuhan. Dan juga pimpinan sekolah kami diberkati Tuhan. Dan segenap karyawan diberkati Tuhan. Dan kami siswa dan siswinya diberkati Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau sedia menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendapat
Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara di setiap belajar, di setiap tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan di masa COVID-19 ini. Haleluya. Amin.